Kita matikan sobat ya, memakai remote. Kan ini sudah otomatis untuk tuner digitalnya kan dingin ya. Kita matikan pakai remote bawaan TV ya. Nah, itu kan mati ya. Kita cek tegangannya tidak ada ya. Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berikan cara pasang tuner digital di TV tabung, entah itu merek Polytron, Akari, Digitech, atau Samsung atau sejenis TV tabung lainnya. Terus gimana sih cara untuk pasang tuner digital tersebut? Untuk kali ini kami berikan cara pasang tuner digital dengan cara tanpa potong jalur, jadi bisa langsung dipakai di TV tabung jenis merek apapun. Modelnya seperti ini untuk tuner digitalnya. Barangkali sobat-sobat mau order ya, di toko online sepertinya banyak yang jual dan harganya sangat terjangkau sekali. Untuk tuner digital sobat ya, untuk pemasangannya sepertinya sangat mudah sekali. Ini dapat orderan, dapat remote, juga dapat tuner digitalnya. Terus gimana sih cara untuk pasang tuner digital ini di TV tabung sobat semua ya? Cukup mudah. Pastikan untuk TV Anda sudah ada AV-nya. Kalau belum ada AV-nya, sepertinya untuk video sebelumnya sudah saya upload. Contohnya ini, pastikan TV Anda sudah ada AV-nya sobat ya. Kita lihat, kita hidupkan untuk TV-nya. Nah, ini kan posisi masih analog, istilahnya masih ke pure sobat ya. Terus gimana sih cara untuk memasang tuner digital ini bisa dipakai di TV tabung? Satu yaitu pastikan untuk TV-nya sudah di mode AV. Nah, ini ada AV1, AV2. Untuk pot AV1 dan AV2 itu beda sobat ya. Kalau pot AV1 harusnya di pot AV1, kalau di pot AV2 harusnya di pot AV2. Kita kasih contoh. Nah, ini dia, ini pot 1, pot 2. Kuning ini untuk gambar, merah dan putih ini adalah untuk audio atau untuk suaranya. Langsung saja kita bongkar dulu untuk pemasangan tuner digital tersebut sobat ya. Nah, dan ini ya untuk mesinnya. Sebelum kita pasang untuk tuner digital sobat ya, perlu diketahui bagian-bagian mana dulu untuk tuner digital tersebut ya. Jadi harus tahu dulu dan harus paham. Ini berhubung untuk versi yang baru keluar untuk jenis tuner digital ini. Yang kabel ini ya, ada kabel RCA warna hitam, ini adalah untuk menuju ke USB. Sedangkan untuk kabel hitam ya, hitam, merah, hitam, kuning, ini adalah untuk hitam adalah untuk ground, merah untuk VCC-nya atau untuk tegangannya. Sedangkan untuk hitamnya lagi ini adalah untuk groundnya. Sedangkan yang kuning ini adalah untuk IR-nya. Bisa kita balik di belakang. Nah, ini kan bisa kita lihat ground VCC 12 volt, ground IR in, ground CVBS L dan R. Ini ya sahabat ya. Ground CVBS adalah untuk video in ya. Jadi nanti kami berikan cara untuk pasang tuner digital ini ke TV masih belum digital, istilahnya masih analog. Sekarang tinggal kita pasang dulu sobat ya. Setelah kita mengetahui data pin tuner digital ini, pertama yaitu nanti bisa dimatikan lewat jalur remote TV. Ini juga tidak fungsi, TV-nya juga mati standby, istilahnya untuk
tuner digitalnya ini akan tidak bekerja, jadi kondisi mati untuk tuner digitalnya ini. Langsung saja kita pasang untuk tuner digital ini. Oke, secara awal untuk pasang tuner digital ini sobat ya, untuk tuner digital ini membutuhkan VCC atau tegangan sobat ya. Caranya gimana untuk memberikan tegangan di tuner digital ini? Cukup kita lilitkan di kaki ferit flyback sobat ya. Caranya ya satu, kita ambilkan seutas kabel ini ya, kita kasih kabel putih, kita tali. Langkah berikutnya ini ya, bisa dilihat untuk lebih jelasnya cara untuk melilitkan ini ya. Satu ya, yang saya utas ini di bagian bawah. Langkah berikutnya begini ya. Nah, ini terus kita tali, atau enggak, kalau enggak kita tali, kita kasih kabel tis juga bisa. Ini sobat ya, lebih mudahnya kita kasih kabel tis saja. Dan kita potong. Langkah berikutnya kita kasih dioda 1 ampere juga bisa, kasih dioda 2 ampere juga bisa. IN 4007 ya sobat ya. Untuk pemasangan diodanya ini, yang putih ini adalah katoda, sedangkan ini adalah anoda. Kita taruh di sini. Langkah berikutnya kita kasih elko. Elko nya adalah 1000 mikro 35 volt. Ini ya untuk elko nya. Untuk yang merah ini ya, ini merah, ini hitam. Yang merah taruh di sini sobat ya. Kita solder dulu. Setelah kita solder untuk kiri kanan sobat ya, untuk kiri kanan kabel yang kita lilit tadi, kita potong dulu ini ya, biar nggak ganggu. Kita kasih IC regulator 7808 juga bisa, 7809 juga bisa. Untuk cara pemasangannya gimana? Nah, cukup begini ya. Kita lebih perdekat lagi. Ya, ini untuk pemasangannya. Kita solder dulu. Ini sobat ya, sudah saya solder untuk IC 7809 nya. Yang pinggir sini dapat plusnya, sedangkan yang tengah ini dapat minusnya. Ini ya cara pemasangannya, mungkin lebih jelas. Langkah berikutnya kita pasang ya sahabat ya. Sebelum kita pasang, kita cek dulu untuk tegangannya di sini, apakah ada apa belum ada ya. Kita hidupkan untuk TV-nya. Setelah kita hidupkan sahabat ya, setelah kita hidupkan, kita cek untuk tegangannya apakah ada apa enggak ya. Untuk pengukuran kalikan 5 DC ya, pakai 10 DC juga bisa. Kita cek di sini tegangannya apakah ada apa enggak. Kalau di sini ada tegangan ya, nah itu dia.
ada 12 volt yang di pinggir sini. Kalau di sini ada 9 volt ya. Nah, itu bisa dilihat. Kita turunkan untuk skalanya. Nah, itu 9 volt. Sedangkan di sini 12 volt. Nah, itu melebihi ya untuk skalanya. Langkah berikutnya kita pasang untuk tuner digitalnya sobat ya. Untuk kabel ini ya, kita lepas dulu untuk soket USB nya. Untuk kabel hitam ya, untuk kabel hitam dan merah. Untuk kabel hitamnya taruh di kaki tengah IC 7809 nya. Nah, taruh di sini ya. Selanjutnya untuk kabel merah dari tuner digital kita taruh di sini. Nanti kalau posisi TV standby, otomatis tuner digitalnya ini tidak bekerja sobat ya. Jadi aman untuk tuner digitalnya ini, bisa adem. Langkah berikutnya sobat ya, ini kabel kuning untuk tuner digitalnya dan kabel hitam ini taruh di AV in sini. Nah, kita balik dulu ya untuk mesinnya. Maaf sebelumnya sobat ya, maksud saya untuk kabel hitam dan kuning ini adalah untuk IR ya, IR sensor remote atau infrared sensor remote. Posisinya di depan sini ya, di sini kita lepas dulu. Nah, di sini sobat ya untuk pemasangannya. Nah, ini adalah IR remote sensor ya. Cara pasangnya gimana? Cukup untuk kabel hitam ini ya, kabel hitam dari tuner digital taruh di ground yang kabel hitamnya sobat ya, atau kita cari elko yang posisinya ground adalah di sini ya. Ini ground. Nah, taruh di sini. Kita solder. Ya, kita solder di groundnya sobat ya. Posisi di ground IR. Nah, ini atau kita langsung kita cek di kaki elko ya. Nah, ini adalah bagian ground yang ada simbol putih ini, dia menuju ke sini, ini kakinya atau layarnya ya, ke sini. Lalu langkah berikutnya yang kabel kuning ini adalah ke IR nya. IR nya adalah di jalur pinggir sobat ya untuk IR nya. Ini dia bisa dilihat ada tulisan nah ini ya, ini adalah untuk ground ya, yang tengah ini ground, IR sama plus untuk tegangannya. Kita kasih di IR sini saja ya untuk lebih mudahnya. Di sini ya, ini ada IR, tulisan IR ya. Nah, itu bisa dilihat IR. Nah, taruh di sini ya. Kita solder dulu. Nah, ini ya untuk pemasangannya. IR 5 volt dan ground. Ya sobat ya, untuk pemasangannya ini ada tulisan IR ini. Langkah berikutnya kita ambilkan ini ya, ini adalah untuk
AV-nya, AV1 dan AV2. Posisikan di kabel ini ya. Ini adalah untuk AV1 dan AV2. Kita potong dulu. Ini sobat ya. Setelah kita potong, kita harus tahu jalurnya ya. Ini adalah bagian ground, video, RL. Jadi yang pertama yaitu ground. Ini ya, yang ground ini kita kupas dulu. Setelah kita kupas sobat ya, kita cari jalur untuk AV in nya. Memang agak-agak ribet sobat ya, tapi aman untuk tuner digital ini. Saya sudah membuktikan sendiri beberapa bulan yang lalu, aman sampai sekarang. Jadi untuk teman-teman pemula jangan khawatir dengan tuner digital ya. Kita balik dulu untuk mesin TV nya. Nah ini dia. Di sini ada soket kuning. Ini adalah untuk videonya. Jadi yang kita kupas tadi adalah ini ya. Yang pinggir sini adalah untuk ground. Taruh di body tuner juga bisa, di sini juga bisa ya. Taruh di sini. Nanti bisa dirapikan sendiri di rumah. Ya, kita taruh di sini. Langkah berikutnya yang video in. Nah, ini ya. Video in. Taruh di video sini, soket sini ya. Kita cari jalurnya dulu. Dan setelah kita tahu jalurnya sobat ya, kita pasang di sini. Di bagian atas ya. Selanjutnya kita ke bagian audio. Untuk audio sobat ya, untuk audio itu harus sesuai juga jalurnya di AV1. Kalau di AV1 harus ke AV1 ya. Kalau di AV2 harus ke AV2. Kita pasang di sini sobat ya. Untuk audio dengan yang satunya di sini. Nah ini ya untuk pemasangannya. Ini adalah jalur audio dari tuner digital sini. Ini untuk pemasangannya. Langkah berikutnya kita hidupkan. Sebelum kita hidupkan sobat ya, kita pastikan untuk kabel speakernya tersambung ya. Kalau nggak tersambung ya otomatis nggak bisa bunyi untuk speakernya. Kita sambung dulu untuk kabel speakernya. Ini ya soket untuk kabel speaker kiri kanan. Sekarang tinggal kita hidupkan. Apakah berhasil apa enggak? Kita hidupkan cepat ya. Ini untuk LED indikator sudah menyala dan kita pasang kabel anten. Untuk kabel anten bisa pakai kabel anten atau anten yang lama sobat ya. Ini sudah saya pasang dan tinggal kita hidupkan. Setelah kita hidupkan, kita cek untuk tegangannya sobat ya. Dan posisikan TV di AV. Ini masih analog, jadi kita pindah ke AV. Sebentar biar
Nah itu dia sudah AV ya, no signal, tandanya sudah masuk ya. Sekarang kita cek, tekan menu di sini ya. Itu dia tampilannya sudah ada. Biar lebih mudahnya. Tekan di sini ada stop ya, pencarian. Ya, kita cari menu. Nah, itu dia. Setelah menu kita tekan stop. Terus kita cari di sini LCN ASUS sudah off ya. Tinggal kita scroll ke kanan. Nah, di sini ada pencarian DVB-T2 AL, terus ke auto saja. Scroll ke bawah ya, ini posisi. Nah, tinggal kita tekan OK. Nah, sudah jadi untuk pencariannya. Setelah pencarian kita biarkan saja untuk maksudnya untuk remote tuner digitalnya sobat ya, biar bekerja sendiri untuk tunernya. Kita tunggu saja sampai selesai. Dan pastikan untuk ini sobat ya, untuk tuner digital ini harus ada tegangan 9 volt juga bisa, 8 volt juga bisa. Pokoknya jangan terlalu kecil ya, kalau terlalu kecil otomatis nggak bisa. Kita cek ya tegangannya. Nah itu dia, ada 8 volt ya, ada 8 volt untuk tegangannya di tuner digitalnya. Kita tunggu saja sampai benar-benar selesai sobat ya. Nanti kalau pencarian sudah selesai, otomatis dia akan menyimpan sendiri. Nanti saya cek ya saat posisi TV standby ya, jadi tegangannya akan otomatis akan off, jadi tuner digitalnya ini tidak kerja lagi. Kita tunggu saja sampai pencarian selesai sobat ya. Untuk ketinggian anten kalau di daerah sini Jawa Timur ya, kurang lebih 6 meter atau 5,5 meter sudah dapat channel ya di daerah sini. Kita tunggu saja sampai selesai dan kita ukur tegangannya sobat ya. Nah itu masih di 8 volt ya. Nah sepertinya sudah selesai dan audionya sudah bisa ya. Kita cek untuk beberapa channelnya sobat ya, dan kita alihkan sobat ya, kita alihkan untuk programnya. Nah ini dia, cara kerjanya sama sama seperti STB sobat ya. Kita tekan OK. Nah itu dia, ada tampilan, tinggal kita pilih saja.
dan menekan tombol ini ya. Kita tekan OK. Nah, itu di atas kita kembalikan lagi. Sekarang kita matikan sobat ya, memakai remote. Kan ini sudah otomatis untuk tuner digitalnya kan dingin ya. Kita matikan pakai remote bawaan TV ya. Nah, itu kan mati ya. Kita cek tegangannya tidak ada ya. Nah, itu turun. Bisa dilihat. Otomatis untuk tuner digitalnya ini tidak bekerja dan adem. Sekarang kita hidupkan. Bisa dilihat untuk AVO-nya. Nah, itu kan kerja sobat ya. Bisa naik. Kita alihkan ke AV. Nah, itu kan sudah seperti semula. Kita naikkan suaranya. Oh, gitu aja sobat. Jadi istilahnya sama, hanya seperti STB, tapi ini lebih praktis ya. Bisa dimatikan lewat remote TV. Kita matikan dan otomatis tegangannya akan tidak ada di tuner digitalnya ini. Gitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.